pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi. Malam hari ini kita berbicara tentang merawat dan menjaga bumi Pancasila dalam falsafah Rumah Beta. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu Deklarasi Kalteng sebagai Bumi Tambung Bungai atau Bumi Pancasila dicanangkan pada 11 Juni 2011 di Tugu Soekarno, Jalan Es Parman. Dan menurut salah satu tokoh Kalteng, Bapak Sabran Ahmad, lebih kepada histori serta filosofi kepribadian masyarakatnya yang sudah terbentuk jauh sebelum ada negara. Nah, apa hubungannya falsafah Rumah Beta, kemudian Pancasila, dan juga tamu-tamu yang sudah hadir di studio Jura TV pada malam hari ini? Yang pertama saya perkenalkan dahulu dengan Bapak Adi Abdianur, Koordinator FKOP KT, dan juga beliau sebagai pengurus. Selamat malam Bapak, Nara kabar? Malam, baik kabarnya. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang. Kemudian dengan Bapak Teguh Haryanto, Ketua Paguyuban Tionghoa. Selamat malam Pak. Selamat malam juga. Yang saya sapa juga Pak. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Cek sudah hadir di sini. Terima kasih. Saya itu paling hafal tuh angpau. Ini tugas dia. Menyucek paling bahagia saya kalau itu. Kemudian kita juga berkenalan dengan Kang Uja Sujana, Ketua Paguyuban Lembur Kuring. Terima kasih sudah kembali lagi hadir di studio Jura TV berbagi pada malam hari ini. Sampurasun Rampes. Kemudian dengan Bapak Sapiin Esos, Ketua Aliansi Sasak Lombok KT. Selamat malam Pak. Selamat malam, berbagai kabar. Nah itu saya jawabnya apa? Kabar baik. Oke, saya sudah curiga tadi. Pemirsa, sebelum kita memulai dialog kita pada malam hari ini, seperti saya katakan tadi, berbicara tentang falsafah Rumah Beta yang dikenal di Kalimantan Tengah adalah rumah panjang. Ada apa di rumah panjang? Kemudian seperti apa yang dimaksud dengan rumah panjang di sini? Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Terima kasih pemirsa, seperti kita katakan tadi, tema kita malam hari ini merawat dan menjaga bumi Pancasila dalam falsafah Rumah Beta. Sebelumnya saya ke Pak Ketua dulu. Koordinator. Seperti apa sih sebenarnya teman-teman yang bergabung di aliansi ini dan berapa banyak untuk Kalteng sendiri? Oke, kita menamakan adalah Forum Kebangsaan Ormas Paguyuban Kalimantan Tengah, ya, di mana dia berfungsi sebagai wadah silaturahmi, ya, wadah koordinasi ormas yang berhimpun di dalam forum kebangsaan ini. Sampai saat ini berhimpun ada 57 ormas dan paguyuban, juga kerukunan lainnya. Ya, tujuannya satu adalah bagaimana Kalimantan Tengah ini kita jaga, kita rawat kedamaian, ketertiban, dan toleransinya. Itu dimaknai kita di dalam forum kebangsaan itu. Sejak kapan dia lahir berdiri? Forum kebangsaan ini sebenarnya tunasnya itu dari sejak 2016 adanya kegiatan-kegiatan kebangsaan, silaturahmi, toleransi. Cuman yang lebih spesifiknya itu dari 2019 teman-teman secara insidentil sifatnya, ya, inisiasi berkumpul dalam beberapa kegiatan yang sifatnya untuk menjaga toleransi. Di 2019 terus di 2021 itu sudah terbentuk namanya Forum Kebangsaan Ormas Kalteng. Nah, itu koordinatornya pertama itu Bang Toseng dari IHB bersama Bambang Irawan dari Polda. Nah, di Januari 2023 kemarin kita mengadakan pemilihan, ya, secara aklamasi kawan-kawan menyepakati saya sebagai koordinator Forum Kebangsaan dan Kang Uja sebagai sekretaris Forum Kebangsaan. Jadi bahwa kita menjunjung tinggi falsafah Rumah Beta di mana keberagaman berada menjadi satu sebagai warna dan menjadi sebuah kekuatan, dan juga di Rumah Beta itu adalah di mana bumi dijaga
kesimpulannya dijunjung. Jadi teman-teman dalam komunitas kita di Forum Kebangsaan itu sangat menghormati itu dan sangat mengamalkan falsafah itu, sehingga di dalam situ bercampurnya macam-macam ormas ya, tapi ada yang dari Sasak Lombok, ada dari Lumbur Kuring, ada teman-teman Tionghoa, dan ada yang lainnya juga, ada 57. Suka dukanya mengayomi teman-teman ini apa? Kan berbeda nih, dari casingnya juga ketahuan, yang Lombok bajunya kayak seperti yang Bapak pakai, kemudian Lembur Kuring juga. Nah, suka duka, kalau bicara suka duka sih karena ini kegiatan kita laksanakan pertama ikhlas, jadi kita nggak punya dukanya. Kita ada sukanya aja. Sukanya adalah kita bertemu dengan saudara-saudara kita dari berbagai macam etnis, berbagai macam suku, berbagai macam ormas, karena nasional juga ada, teman-teman lokal juga ada, sehingga itu saling mengenal, saling, kita bilang itu banyak teman banyak rezeki ya, silaturahmi, saling mengenal. Nah, jadi di situ ya kita apa adanya. Teman-teman, kita banyak kegiatan seperti ini nih. Ayo kita garap, kita sama-sama kerjakan. Ya, tidak ada kita mengambil keuntungan dan kerugian di situ, nggak ada. Kita semua suka semua di situ. Bergeser ke Pak Teguh dulu. Ketua Paguyuban Tionghoa. Kalau tidak salah, kemarin saya belum baca pelantikan pengurus ya yang baru oleh Pak Gubernur kita. Misi dan visi yang teman-teman bawa. Ya sama aja, kita juga di sini kerukunan Tionghoa itu menjaga ya guyup ya, namanya paguyuban, kita guyup supaya rukun ya kan, antar suku, antar etnis kan begitu. Kenapa bisa saling mengenal? Jadi kita sambil juga pembelajaran. Oh, suku Sasak pakainya seperti ini, suku Lombok seperti ini, Bali seperti ini, Lembur Kuring seperti ini, kan begitu. Oh, dari yang kita yang nggak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu ya tambah mengerti, kan begitu. Apakah sulit belajar tentang filosofi falsafah Homo Betang ini sendiri? Enggak sih, enggak sulit. Justru dari situ malah ya betul seperti yang Pak Adi bicarakan, yang tadi sampaikan, ikhlas, kita sukacita, sukaria, kan begitu. Bergeser ke Lembur Kuring dulu. Ya. Sudah senyum-senyum. Sudah siap. Sudah siap dengan pertanyaan. Iya, sudah di dalam kerangka pikiran dia sudah ada yang akan saya tanyakan. Kayaknya bahasa batin ini sudah ada. Ini kan masalah falsafah Homo Betang, kemudian di bumi Kalimantan Tengah, bumi Pancasila. Bagaimana ketua sendiri mensosialisasikan ini kepada anggotanya dalam tanda kutip yang sangat banyak di Kalteng? Khususnya kalau malam hari ini Kang Uja karena Palangkaraya, ke Palangkaraya dulu. Maksudnya anggota Mensosialisasikan falsafah Homo Betang, budaya Homo Betang, itu seperti apa di teman-teman? ya ke warga Lembur Kuring. Ya otomatis karena kita juga ada filosofis juga orang Jawa Barat. Pindah cai pindah tampian namanya. Jadi dimanapun kita berada. Sebentar, Bapak sepertinya nggak ngerti. Ya Pak, pindah. Pindah cai pindah tampian, yang artinya pindah air itu pindah tempat. Gitu. Jadi kita harus dimanapun kita berada harus menyesuaikan dengan adat istiadat yang kita datangi, menghormati dan menghargai, begitu. Kemudian kalau teman-teman mengetahui falsafah Homo Betang, rumah panjang itu seperti apa Pak? Ya rumah Betang itu kan rumah besar, struktur kehidupan masyarakat Dayak. Di situ mulai dari ya filosofisnya mungkin persatuan, gotong royong, ada nilai-nilai toleransi. Jadi itu suatu akar yang bagus. Lulus Pak beliau Pak. Lulus sudah. Oke, lanjut bergeser ke Ketua Paguyuban Aliansi Sasak Lombok. Kalau dari bajunya sudah beda. Nah, kita pengen mengerti sedikit seperti apa sih kebudayaan, kemudian busana yang Bapak kenakan. Beda nih pertanyaannya sama yang lain nih. Assalamualaikum. Ya, teman-teman yang ada melihat saya berdiri di sini, Duduk di sini ya. Ini agak grogi ya, Bu ya. Maaf. Nah, teman-teman yang melihat saya ada di sini, mungkin channel-channel mana yang melihat, karena kita ini lagi live. Jadi pertanyaan Ibu sangat bagus sekali ya. Nah, jadi permasalahan baju adat ini ya, adat Lombok ini mungkin ini namanya
jaket, tapi jaket ini lain daripada lain. Karena beda warnanya sama, hitam sama lembur kuring. Iya, tapi namanya lain. Namanya ini godek nungke, bu kalau bahasa sana. Tapi kalau disebut godek nungke itu bahasa kita Indonesia adalah kerayang apa namanya? Yang nungging. Nah, ini. Karena bentuknya maaf saya kontrol tadi biar lebih jelas ya. Jadi di sini nah, Oke, lebih pendek di pendek atas. jadi pendek di atas. Nah, itu maksudnya. Nah, yang kedua ini adalah keris. Memang ini keris ini adalah suatu pusaka dari leluhur nenek moyang orang Lombok. Nah, jadi kemanapun kita pergi harus membawa senjata tajam. Tapi karena kita sudah punya undang-undang sekarang sajam kata orang di sini, entah mungkin seluruh Indonesia sudah ada aturannya. Ya. Kita tidak boleh membawa ini. Tapi mau nggak mau karena ini budaya, setiap ada budaya saya pakai ini karena ini budaya. Baik saya menaruhnya memang di depan dada ya Pak. Kalau seharusnya gini, jadi taruhnya gini namanya nih kalau taruh di sini namanya lurus. Lurus itu adalah lombok. Kalau bahasa kami itu lombok. Lombok itu adalah lurus. Jadi tidak boleh bengkok-bengkok artinya kalau sudah memakai ini. Harus lurus. Di dalamnya itu dia bentuknya seperti keris atau lurus? Memang asli keris. Ada namanya nggak kerisnya itu? Kalau namanya enggak ada sih. Saya punya tetap keris, tapi saya kasih nama tuh. Enggak. Namanya Dayanti. Dayanti. Nah, ini tetap aja namanya tetap keris. keris ya. Kalau Kang Ujang kan kujang, Kang Ujang menggunakannya kujang. Ini keris. Nah, dan ini namanya yang saya pakai ini namanya sapu. Ikat kepala ini sapu namanya. Dan dimanapun, maaf ya, mungkin kami ini adalah bekas penjajahan orang Bali. Iya. Bekas dijajah sama Karangasem, jadi peninggalan budaya Bali itu makanya sama. Kami sama memakai. Jadi warisan. Nah, tapi dia tuh kalau pakai baju sekarang tuh putih. Kalau kami tetap hitam. Identik putih. Nah, identik putih, dia sapunya juga putih. Ini sapu namanya ini. Ada kembang di sini biasanya. Jadi kalau ngumpul sama Bali dia hitam putih. Cuman beda di situ ya Pak ya. Iya. Kalau untuk ini kainnya sendiri? Kayaknya harus memang ini sesekan. Ini sesekan namanya kalau kita bahasa Dayak juga mungkin ini sesekan juga ya. Tenunan. Tenun asli ya. Ini ditenun. Oke, berapa banyak Pak teman-teman yang tergabung di menjadi anggota dari Aliansi Sasak Lombok ini sendiri? Kalau kami di sini itu kalau kakaknya aja 85 kakak. Tidak banyak. Tersebar di mana saja Pak? Seluruh Kalteng atau di? Menyebar kami ini karena sebagian tuh ada yang PNS, ada yang kuli bangunan, ada yang jual-jual SNTB itu warga saya. Ada juga yang travel. Ada juga yang travel ada juga. Bermacam-macam gitu lah usaha. Kemudian teman-teman sendiri untuk mengayomi mereka ini seperti apa? Kalau kita bilang sensus mereka. Oh begini, kalau kami mengayomi mereka ini, maaflah karena kami ini sebagian besar Muslim. Jadi setiap bulannya itu kami adakan pengajian. Ya saya lah ketuanya, ketua pengajiannya. Makanya kadang saya dengan sambil arisan namanya. Arisan itu untuk kematian RKM, rukun kematian itu tiap 1 kali dalam 1 bulan minggu pertama. Selain itu Pak, apa saja yang menjadi program dari teman-teman sendiri khususnya untuk di Kalteng ini, di Palangkaraya? Kalau memang program saya nggak apa namanya, programnya nggak ada yang nyata. Itu istilahnya program ini tidak dibuat untuk harus kamu begini, harus kamu jadi ini, kan itu nama program kan. Tapi kita ada yang program. Masing-masing mencari nafkah untuk diri sendiri, untuk keluarga gitu kan. Untuk supaya guyup itu ya Pak ya? Iya, kalau memang paguyuban itu kami itu tiap bulan tuh bersatu. Kami tuh bukannya Lombok itu istilahnya bukannya satu Lombok. Kami ada Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Utara dan Selatan. Yang saya ketuai, saya ketuanya di sini, saya ketua paguyubannya. Bergeser lagi ke Pak Koordinator ini. Oh siap. Melihat beragamnya ini Pak, bagaimana dari teman-teman sendiri mentransferkan supaya yang namanya kebudayaan kita, falsafah kita di sini, apalagi bumi Pancasila dibilang orang, sehingga teman-teman ini bisa paham, bisa mengerti, khususnya kebudayaan kita. Ya, yang pertama kalau kita di forum kebangsaan itu setiap ada acara apapun
kita mewajibkan, ya, bukan mewajibkan banget sih, ya, tapi menekankan lebih kepada teman-teman dari ormas, dari paguyuban itu ketika ada acara itu menggunakan pakaian ciri khas masing-masing. Oke. Jadi teman-teman bisa menarik. melihat keragaman. Makanya di forum kebangsaan kita nggak punya seragam. Kita ormas masing-masing. Kita hanya sampai kemarin baru bikin ini ya, SAL ya. Bikin SAL aja mencirikan bahwa kita dari forum kebangsaan. Tapi di dalamnya, di setiap event apapun, teman-teman tampil dengan ormasnya masing-masing, dengan paguyuban masing-masing. Karena kita tidak ingin forum kebangsaan ini justru lebih besar daripada ormas atau paguyuban yang bergabung. Kita tetap mendorong ormas dan paguyuban itu lebih besar daripada forum kebangsaannya. Jadi setiap event, setiap acara yang kita gelar, silakan teman-teman tampilkan budaya masing-masing, tampilkan seragam ormas masing-masing. Di situ kita bisa saling mengenal, saling menghargai seperti itu. Oke, bergeser ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, selama teman-teman bergabung nih di aliansi ini, apa sih yang didapat? Jangan bilang dapat cuan loh ya. Ya itu tadi kita dapat ilmu, misalnya ilmu seperti ini, seperti tadi kebudayaan, kan kebudayaan masing-masing kan, Iya. kebudayaan Sunda, oh seperti ini, kebudayaan Lombok seperti ini, kebudayaan Bali, itu yang kita dapat. Jadi sambil belajar, walaupun misalnya tidak semua kita pernah ke Iya, misalnya iya. healing kan begitu, tidak semua itu kita bisa lihat di sini, gitu. Pada saat misalnya ada acara-acara yang dibentuk sama forum kebangsaan, kita bisa lihat, oh ini, oh NTB seperti ini loh, NTT seperti ini itu. Kalau ketua sendiri seperti apa? Mengajak dalam tanda kutip, mensosialisasikan itu kepada anggotanya. Untuk istilah kata ikut yuk gabung di paguyuban Tionghoa sendiri. Karena kan teman-teman pasti, aku sibuk, aku ini, aku ini. Oh iya Nah, pasti kalau seperti itu apa? mereka kan kebanyakan sering dagang ya, jadi mereka lebih banyak ya, jarang sih kalau mau ikut itu. Cuman kalau misalnya seperti hari-hari kebudayaan, contohnya seperti Imlek, Ya. inisiatif ada yang turun gitu mereka. Tapi kalau untuk hari-hari yang di ormas atau yang di forum kebangsaan jarang gitu, paling kita aja. Pengurus. Iya jarang sekali karena mereka lebih ya tahu lah nyari cuan udah gitu aja. Tapi kalau untuk yang Imlek tanpa disuruh pun itu karena itu satu kebudayaan leluhur kan gitu. Jadi di kebudayaan di sini juga malam hari ini baru perwakilan 4 ini ya. Tiga. Oh, 3. Tiga. Tapi pura-pura juga Tapi karena dia harus netral. Beliau netral. Mengingat kita ini di Huma Betang, Huma Panjang. Kemudian seperti sekarang kan bulan Ramadan nih. Kalau teman-teman sendiri, Kang Eja, seperti apa nih? Kalau mensupport teman-teman yang dari ormas lain atau dari paguyuban lain di khususnya kayak bulan Ramadan kayak gini. Ya. Program kemarin salah satu program forum ormas kebangsaan ini ya kita ikut aktif dalam setiap partisipasi pengamanan di setiap keagamaan seperti kemarin Natal dan Tahun Baru. Pasca Kita juga kemarin ya. membantu partisipasi untuk ikut menjaga terus Ketentraman. Imlek. Yang terakhir kemarin pasca kebangsaan. Oh iya. Ya, nah sekarang teman-teman yang non Muslim membantu di Ramadan ini, ya yang ya tapi tidak secara coba di sekitar tempat masing-masing ikut memantau lah, gitu, membantu melihat, menjaga gitu, yang melaksanakan tarawih gitu. Kalau dari teman-teman Lembur Guring sendiri, program apa sih yang dilihat yang urgent untuk misalnya Palangkaraya aja skupnya? Keamanan kah? Karena kita kan sebentar lagi pemilu. Nah, seperti Ya. apa itu program itu kan pasti Ya. sudah ada tuh. Kita ini karena multi etnis, multi heterogen lah masyarakat Kadang ini, itu yang harus kita sama-sama bergandengan tangan gitu. Jangan sampai bisa terpecah belah. Makanya perlulah di situ kita saling mengenal semua gitu. Oke. Ya, karena kita ini sudah masuk tahun politik ya, jujur Betul. saja nih. Karena kan pasti ada yang namanya kekhawatiran dan sebagainya macam. Saya ke ketua koordinator dulu. Siap. Berbeda-beda pasti itu pilihan. Ya, Kemudian sesama ormas ini juga pasti beda. betul. Nah, supaya menjaga supaya gesekan itu tidak muncul ke permukaan, apalagi kita menghadapi pemilu seperti apa? Kita itu yang pertama kebebasan. Bahwa demokrasi ini kebebasan.
kebangsaan, tetapi di koalisi di forum kebangsaan kita itu ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Ya, jadi kita ada di mana-mana tidak kemana-mana. Saya sebagai koordinator dan Kang Ujang sekretari, kita membebaskan kawan-kawan. Silahkan mau berpolitik, mau apa silahkan. Ikut siapa aja silahkan. Karena di dalamnya juga ada caleg, ada dukung-mendukung. Tetapi forum kebangsaan tidak pernah mencetuskan mendukung siapa. Ya. Walaupun di belakangnya silent please. Kalau di belakang saya silakan teman-teman ormas. Silakan. Jadi gini, misalnya nih pemuda Pancasila ya. Saya sebagai penaung di pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila dalam legislatif kita mendukung ketua kita. Kebetulan ketua kita maju ya. Ketua kita maju sebagai calon DPR RI. Dan teman-teman di pemuda Pancasila kita dukung ketua. Tetapi saya tidak akan mengajak teman-teman nomor kuring gabung, ayo. Saya tidak ngajak teman-teman di forum kebangsaan. Nah, tapi terserah individu masing-masing. Misalnya nih ketua saya sebagai calon DPR RI misalnya, dia berkomunikasi dengan teman-teman ormas lainnya, itu hak dia. Tapi saya sebagai koordinator di forum kebangsaan, saya tidak akan melarang, tidak juga akan mengajak. Nah, jadi itu silakan masing-masing. Hanya empat mata. Jadi artinya tahu sama tahu dah. Ya kan? Asal kita tidak akan membawa forum kebangsaan ini ke politik. Tapi kalau di dalamnya anggotanya mau berpolitik, silakan. Itu hak masing-masing dan dijamin undang-undang. Hak demokrasi. Iya itu. Oke. Ini berbeda sedikit. Saya ke Sasak dulu, Sasak Lombok. Karena tadi mendengar beliau bercerita bahwa mengayomi teman-teman yang dari berbagai ekonomi, kemudian dari macam-macam profesi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh ketua ketika misalnya ada teman-teman dari anggota yang belum dalam tanda kutip berhasil di Palangkaraya untuk segi pekerjaan dan juga keluarga, apa yang dilakukan teman-teman? Baik, begini, kalau teman-teman saya lihat, saya sendiri ya, betul kalau teman-teman saya nganggur, istilahnya, saya panggil ke rumah saya, karena saya selaku ketua, anggaplah kata tadi itu sebagai koordinator di dalam paguyuban saya. Nah, misalnya seperti ini kan, ini mau lebaran kami ini. Iya. Kami mau lebaran, lalu ada yang sangat kurang mampu. Iya. Kurang mampu kelihatannya. Saya sendiri sudah tahu siapa yang kurang mampu. Dari sekarang saya sudah persiapkan. Saya selaku sebagai ketua sudah saya persiapkan. Ya entah bagaimana untuk nanti bisa merayakan, karena kami ini ya maaflah saya sebut tadi saya adalah 100% Islam yang ada di Kalimantan Tengah ini. Tapi biar saya Islam dimanapun apapun kegiatan saudara-saudara kita di Kalimantan sini, makanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya paling enaknya hidup di Kalimantan Tengah ini. Saya sudah 40 tahun. Saya sudah 40 tahun. Beken, Sawangku Ulu Banjar. Jadi tahu bahasa Dayak. Begitulah saking lamanya sudah di sini. Jadi kalau memang kekurangan mampunya, kita carikan kerjaan. Nah, karena saya ini namanya Aliansi Sasak Lombok tadi, maaf ya, jadi diperluas sedikit. Aliansi Sasak Lombok ini disebutnya asli, singkatan Aliansi Sasak Lombok Indonesia asli tadi itu. Nah, jadi berdirinya Aliansi Sasak Lombok Indonesia ini bukannya di Kalimantan ini aja, bukannya di Palangkaraya maksud saya, se-Indonesia, malah sudah luar negeri. Nah, jadi saya di sini pengurus DPW namanya ada ya, DPW. Nah, di Kalsel ada, di Malang, di Jawa, di Jakarta, semua ada, sampai Sulawesi, di mana-mana saya ada. Nah, jadi makanya saya bilang kemarin, kebetulan saya ada di Malang juga, saya chat, ayo saudara siapa yang ada aliansi di Malang? Dia bilang, oh siap Pak, kapan Bapak datang? Misalnya kalau kami ke Banjar, oh saya ini pecah ban di sini, saudara ada di sini, oh saya pasti dibantu di sana sama aliansi tadi. Nah, karena kami ini sudah mendunia, sekarang itu sudah tersebar. Jadi asli itu Aliansi Sasak Lombok Indonesia. Itulah salah satu saja yang kita
lihat manfaat daripada kita bergabung dalam Iya, satu organisasi. Oke. Kalau lembur kuring sendiri, saya dengar juga mau bikin baru juga nih. Selain lembur kuring, ada juga tadi Siliwangi. Itu untuk Saya keceplosan ini sepertinya. belum kayaknya, nanti saya mau koordinasi dulu dengan teman-teman. Nah, karena kita berbicara ini masalah organisasi, Hmm, kan satu nih Jawa Barat, ya, tapi berbeda. Yang satu Siliwangi, kemudian ini Iya. lembur kuring. ya. Yang menjadi penyatunya apa selain sama-sama orang Sunda nih? Enggak, kalau paguyuban ini kan organisasi sosial budaya ya. Oke. Kalau yang rencana akan didirikan ini kan ormas, organisasi kepemudaan dan masyarakat, OKP lah gitu. Jadi sudah nasional, sudah terbentuk di 5 pulau di Indonesia, perwakilannya ada dari Sumatera, Sulawesi, Denpasar, Papua, sama Ambon. Oke. Oke. Nah, tinggal Kalimantan yang belum. Jadi ini Bukan rencana Cabang. perwakilan. Oh, perwakilan. Perwakilan. Gitu. Tingkat apa? Bercabang. Ya. Usaha. Usaha. Oke. Jadi perwakilan aja ya. Perwakilan. Oh, Berarti satunya mengurusi bukan mengurusi satunya ormas, yang satunya khusus kebudayaan. Betul. Oke. Berkembang sayapnya. Semakin banyak beliau semakin senang. Jadi terdaftar lagi. Oke, sebelum kita lanjut lagi kita break dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. DPT itu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini merawat dan menjaga bumi Pancasila dalam falsafah Mabeta. Kita lanjutkan lagi, saya bergeser ke Pak Ketua. Dari sekian penjelasan teman-teman ini tadi, apa Pak Ketua yang bisa, atau Pak Ketua koordinator di sini, sudah Ketua koordinator lagi. Saya gabung, nggak pakai Ketua Pak. Wow. Pasnya berapa nih Pak? Koordinator aja. Oke, melihat dari teman-teman tadi bercerita, apa yang bisa diambil dari keragaman ini kemudian kita bisa masukkan ke falsafah Mabeta kita sendiri. Ya, jadi apa yang mereka sampaikan tentang keberagaman mereka ya, ya artinya kalau bisa saya ambil itu hanya mengucap rasa syukur saja. Yang pertama kita diizinkan Tuhan melihat perbedaan-perbedaan ini menjadi sebuah kerukunan. Nah, itu luar biasa, itu luar biasa. Di negara manapun itu susah yang namanya kerukunan. Amerika itu cuma 2 multi ya, ras pendatang dengan ras asli. Itu ribut. Australia sampai suku aslinya Aborigin itu ribut juga dong. Apalagi Afrika. Nah kita Indonesia Segitu banyaknya. iya segitu banyaknya suku, ribuan ya, ribuan. Di Kalimantan Tengah saja kita lihat ada 57 ormas dan paguyuban yang belum berbeda. nambah lagi. Itu bisa rukun gitu, itu bisa rukun. Jadi artinya sebelum Kak Uja itu pemikiran untuk menggabungkan dalam sebuah forum kebangsaan itu luar biasa. Ya. Kalau bahasa zaman dahulu mungkin udah dapat wahyu ya, bikin ini bagaimana bisa rukun. Kami saat ini hanya melanjutkan dan mengembangkan. Kalau awalnya saya kemarin ada 37 ormas, zaman saya dengan Kang Uja, sekarang sudah mencapai 57 dan masih ada lagi yang akan terus bergabung. Nah, kita berbeda, forum kebangsaan itu berbeda dengan forum perhimpunan umat beragama. Jadi sedikit kita jelaskan ya. Di forum kebangsaan bukan kita menolak teman-teman yang berbasis keagamaan, tetapi teman-teman yang berbasis keagamaan itu lebih tepatnya di FKUD. Terus ada juga forum pembauran ya, pembauran itu hampir sama dengan kita, tetapi kenapa? Forum kebangsaan ini benar-benar dibentuk, diinisiasi oleh masyarakat, ormas-ormas dari grassroots. Kalau di kawan-kawan di forum pembauran juga bagian dari forum pembauran kayak ini, itu kan ada peraturan menteri dalam negerinya.
Dan bedanya apa yang dari forum pembauran dengan Beda. aliansi ini? Forum kebangsaan ini yaitu tadi dari keinginan teman-teman ormas, teman-teman paguyuban untuk bergabung. Dan forum kebangsaan ini baru ada di Kalimantan Tengah. Berdirinya tanggal Berdirinya nggak tahu tanggal berapa, tapi ianya adalah tahun-tahun ya. Sejarahnya itu dari 2016 adanya kegiatan kebangsaan, terus 2019 sudah terbentuk mulai inisiasi-inisiasi, 2021 kita punya koordinator, sampai 2003 ini kita dengan koordinator yang periode kedua. apa yang menjadi background sehingga terbentuknya aliansi ini? Ya, kebersamaan. Satu, menjaga keutuhan, menjaga toleransi dan saling menghargai. Itu kita di situ saling menghargai. Di forum kebangsaan itu banyak. Mohon maaf, saya salut sama teman-teman ormas lokal. Ya, kalau kita nyebutnya sih ormas Dayak. Banyak ormas Dayak yang bergabung di forum kebangsaan. Tapi begitu mereka menghargai teman-teman saudara-saudaranya dari luar, mau bergabung di forum kebangsaan. Nggak pernah kita yang namanya ada ribut, ada ini, nggak ada. Semua kita selesaikan dalam diskusi, dalam bicara santai-santai. Bahkan kalau kita di forum, misalnya ini forum diskusi, saya sama kamunya tuh agak kerepotan nggak mengatur arus diskusi itu. Kenapa? Banyaknya ormas yang berhimpun. Ya. Tetapi alhamdulillah tidak pernah ada selesai dalam berdiskusi selesai. Di luar kita berteman lagi. Yang menjadi sulitnya diskusi itu apa yang menjadi permasalahannya dalam tanda kutip? Apakah pokok bahasanya atau apa? Ya artinya gini, kita memahami teman-teman dari ormas paguyuban semua ingin menyampaikan caranya. Meskipun pendapat itu sama, tetapi ya karena ini demokrasi ya silakan. Tapi ya wajarlah yang namanya saling biasa itu. Dinamika. Tapi itu tadi dengan semangat kebersamaan itu sendiri, kebersamaan itu sendiri, itu udah kalau udah berdiskusi udah selesai kita tutup udah pulang kita ngobrol makan bareng segala jadi Kafe. jadi tidak ada ketegangan cair semua kita sambil merokok sambil apa nggak ada yang kalau di DPR ya ada lempar-lemparan gitu ya kalau di lembaga-lembaga lain misalnya kita enggak Aliansinya ini teman-teman yang tergabung di situ sudah legal semua berarti ya? ya kita menerima adalah ormas-ormas yang sudah berbadan Maksudnya minimal kalau tidak berbadan hukum, teman-teman yang lain membantu. ya Betul. minimal dia memiliki akta notaris pendirian. Minkumham. Kalaupun teman-teman ingin bergabung belum ada legalitasnya kita bantu. Karena bukan apa-apa. Kita tidak ingin teman-teman yang bergabung tanpa ada legal propernya. Terus nanti ketika kita bubar, ya kita kan nggak punya ininya lagi. Kita kasihan. Bahwa ini adalah resmi. Gitu kan. Jadi makanya kenapa kita ini hanya ada koordinator. Di forum kebangsaan itu cuma ada koordinator, sekretaris, dan bendahara. Sekretariatan. Bidang A, B, C, Nggak ada. tidak ada. Itu sempat kita bareng-bareng. Itu sebenarnya hanya mengkoordinasikan. Membuat dia supaya bisa nyambung. Nah, makanya forum kebangsaan itu tidak besar dari koordinasi. Jadi kalau ada anggota forum kebangsaan, forum ormas misalnya nih, ada yang bergerak sendiri nih, pemuda Pancasila misalnya hari ini dia ada kegiatan, ya silakan. Tidak harus lapor ke forum kebangsaan. Teman-teman ormas lain juga bikin kegiatan, ya silakan. Dia mau bekerja sama siapa kita silakan. Kalau dia mau minta bantuan di forum kebangsaan atau melapor, kita support. Dan hubungi nomor di bawah ini. Sebelum lanjut lagi ke Ketua Paguyuban Tionghoa dulu. Berapa kok di sini teman-teman yang bergabung anggotanya? Yang terhitung. Ya yang terhitung sih kalau 200-an kakak sih ada. Tapi kan, iya, tapi kan nggak aktif semua kan begitu. Yang penting kan ada data teman-teman. Jadi sehingga kalau terjadi apa-apa dalam tanda kutip kita bisa saling bantu. Kemudian seperti saya bilang tadi, kita sebentar lagi pemilu. Bagaimana teman-teman ini mendeteksi anggotanya, apakah mereka sudah punya hak pilih apa belum? Masing-masing ini nanti bergilir dari kita membantu pemerintah dari sebentar lagi pesta demokrasi. Sama aja prinsipnya sama dengan yang lain-lain. Kita tidak mengarahkan ke salah satu
apa ya partai politik atau ke orangnya. Ya. Jadi kita kasihkan kebebasan lah. Hmm. Kan begitu, dia mau ke si A, mau ke si B, gitu, mau ke partai A, Yang partai jelas B. mereka kan harus punya hak pilih. Mm-mm. Nah, apakah ketuanya juga sampai dalam tanda kutip melihat apakah mereka ini punya hak pilih, punya tercatat atau tidak? Oh tercatat mereka punya hak pilih dan tercatat begitu. Kan lumayan kalau kan suara hilang. Hmm. Nah, Tercatat. satu suara kan sangat Iya. bermanfaat. Oke. Setengah pun kalau bisa dihitung. Tercatat mereka semua dapat kayak DPT kan. Iya. Nah, cuman kita tidak mengarahkan kepada salah Iya. satu itu aja, terserah aja dari mereka kan begitu. Itu kan begitu bukan kan begini loh. Itu sih begitu. Kalau kan punya teman-teman. Ya kalau dari warga Paguyuban Lubur Guring ini kan warganya tidak semua menetap di maksudnya berKTP berdomisili di sini gitu, karena banyak anggota atau warga ini yang ke sini kayak Datang, musiman ya? lah, kerja selesai pulang atau jualan, jadi mereka KTP-nya masih di Jawa Barat gitu, jadi nanti pas ya mereka pulang. Kalau saat misalnya pemilu, mereka ke sana. Ya, lewat transit gitu. Oke. Kecuali kalau yang di sini ya Berarti banyak gak nyoblos ya kalau yang transit ya? ya iya pulang Banyak Yang pulang. dengan anak ini gitu, menggunakan hak pilihnya di biaya kampung. kampung sendiri begitu. Oke, kalau untuk kebudayaan sendiri kamu Jak, kebudayaan dari Lubur Guring sendiri bisa nggak sih kita combine dengan kebudayaan di sini? Oh sering sering ya. Dulu 2014 kita sudah mengadakan kolaborasi dari Dayak, Sunda, Bali, sama Lombok ada nggak? Sulawesi. Belum. Sebelah ada Lombok. Ada 4. Nah kemarin yang terakhir juga kita di Tumbang Manggu waktu acara off-road Dayak. Borneo off-road itu yang start di IKN, finish di Kobar Tanjung Puting. Nah kita ikut menghibur juga di Tumbang Manggu gitu kan. Oke, jauh juga ya teman-teman. Ya. Keliling teman-teman. Ya. Oke. Bergeser ke Pak Sapi, Ketua Aliansi tentang Lombok. Sama pertanyaannya. Melihat kebudayaan Lombok ini, kalau misalnya kita combine, kita kombinasi, kita barengin dengan kebudayaan sini seperti apa Pak? Saya pikir begini, kalau kesenian Lombok ini lain daripada lain. Apa sebab bilang lain daripada lain? Mungkin budaya di sana tuh ada namanya perisian. Nah, itu apa itu Pak? Perisian itu kita punya tameng, dah kalau dari sini namanya tameng. Ya. Kalau dari sana namanya ende. Ende itu untuk menangkis kita tuh bisa saling pukul, bisa sampai ya namanya yang bolong kepala, kayak ininya bisa sobek. Tapi ini memang sudah disahkan oleh Pemda setempat. Jadi tidak ada masalah, mati nanti itu udah nggak ada masalah. Tapi budaya itu dikatakan perisian itu ini ende kita, untuk menangkis kita ini terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang tebal. Nah, jadi pukulannya itu dari rotan yang dibalut sama aspal, dan sini apa namanya supaya tajam. Di sini dibulang, dililiti, ujungnya dililiti sama benang, lalu di apa sih namanya itulah kalau bahasa ini dipilin sama aspal, lalu dikasih pasir supaya tajam. Nah, jadi kalau kena tembus ini tameng ini ya ada yang bocor kepala, ada. Tapi ini sudah namanya budaya ya. Jadi tidak ada masalah. Lagi mungkin ya. Ya, nah memang itu sudah budaya. Tetap. Jadi kalau musim kemarau di daerah kami ini untuk memanggil hujan katanya. Bila ada yang bocor pasti hujannya turun nanti. Tapi benar itu turun jadi. Benar, memang benar. Karena itu kearifan lokal. Nah, dan sekarang kalau yang cari aja namanya perisian di YouTube tuh pasti tahu, kelihatan tuh yang saling pukul. Kalau yang pernah ditampilkan sendiri di Kalteng ini apa Pak? Kalau di sini kami tuh nggak pernah namanya ikut-ikut tampil budaya itu, sedangkan ini Catat Pak. ini baru saya belum pernah, satu kali pun belum pernah. Karena namanya kami ini kan baru mulai lah, baru bangkit. Nah itu pun saya mengurus
Menkumhamnya itu apa namanya itu untuk perizinan dari pusat itu baru. Berarti ini catatan untuk koordinator. Siap. Bahwa next kebudayaan Lombok pun akan tampil di Ya, Kalimantan. dan ini baru dipesan apa namanya? Bukan sudah pesan ini mau diambil aja ke Lombok. Kain ini sudah saya pesan. Kirim aja, nggak usah ke sono. Enggak, ada yang sudah saya Oh, udah budaya nanti kami tampilkan Ya. setiap ada acara. Ya kayak kami kemarin yang Pancasila Forum Kebangsaan ikut gitu. Jadi biar kita lebih tahu Lebih tahu mengenal. ya. Makanya saya itu kadang-kadang ini ya saya ke apa namanya ke Polda aja pakai ini karena ini budaya. Ya makanya jarang Pak Nanang, wah Pak Sapin pakai ya kan sudah tahu Pak budaya itu kan. Nah, berbicara masalah budaya, biasanya kan kalau namanya senjata di belakang Pak, Iya. di samping. Saya tertarik, kenapa dia posisinya? Nah, di depan? makanya justru itulah katanya nanti kenapa taruh sini nanti burungnya tusuk kayak gitu guyon-guyon ya teman-teman ya Pasti kenapa kan ada sini. filosofinya kenapa Iya, dia harus di makanya depan. saya bilang tadi pertama kali ditanyakan tadi lurus Lombok tadi itu Lombok itu lurus. Jadi tidak bengkok-bengkok. Apabila memakai pakaian adat ini hatinya lurus, hatinya Lombok tadi itu Lombok itu lurus. Inggrisnya bengkok-bengkok. Kalau lengkok bukannya bengkok-bengkok, lengkok-lengkok. Berbeda itu Pak Koordinator. Oke, Lengkok-lengkok. saya ke Pak Koordinator dulu. Iya. Kan kita di sini punya yang namanya hukum adat. Nah, kan tidak semua orang mengetahui hukum adat, termasuk mungkin teman-teman kita orang lokal sendiri dia kurang memahami hukum adat. Nah, bagaimana supaya teman-teman dari anggota ini sendiri mengetahui bahwa di Kalimantan Tengah itu ini loh ada hukum adat begini. Jadi ketika misalnya terjadi dalam tanda kutip pelanggaran, semoga saja tidak, teman-teman mengetahui dan tidak disalahkan. Forum kebangsaan ini selalu bekerja sama dengan stakeholder terkait dengan hal-hal yang menjadi permasalahan. Ya, masalah hukum adat misalnya. Kita juga bekerja sama dengan DAD. Kita sering segala kegiatan kita selalu meminta pendapat, saran dan masukan dari DAD. Bahkan kita meminta DAD-nya sendiri yang turun. Misalnya kemarin kita ada pertemuan dengan ketua umum DAD, Pak Agus, dia juga di salah satu rumah makan. Ya, dia menyambut baik adanya forum kebangsaan ini. Nah, terus di dalamnya juga kita banyak ormas-ormas lokal yang teman-teman yang lainnya ketika ada permasalahan itu bisa langsung berkoordinasi dengan ormas lokal itu sendiri. Juga di dalamnya kita ada beberapa di ormas lokal itu justru orang-orang yang sangat mengetahui tentang budaya Kalimantan Tengah itu sendiri. Nah, itu. Jadi itu menjadi sumber kita, gitu, sumber kita. Artinya saya selalu menginginkan kepada kawan-kawan di forum kebangsaan itu terhadap budaya itu, ayo kita saling menghargai, saling menghormati, saling menghormati. Jadi ketika itu ranahnya budaya, ranahnya ada di sini, kita tidak mengganggu. Silakan itu dengan ininya masing-masing. Oke, program ke depan ini apa? Yang pertama, forum kebangsaan ini sudah banyak bekerja sama. Kita juga pernah bekerja sama dengan dari sosial tanaman. Kita bekerja sama beberapa kegiatan kita ada di Gerakan Merah Putih yang menyatakan bahwa Kalimantan Tengah itu melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Terus kita bekerja sama dengan Polda selaku pembina kita juga. Juga kita bekerja sama nantinya dengan BNN juga, karena ada beberapa ormas kita juga yang sifatnya membantu bekerja sama dengan BNN. Tapi secara tertulis kita dari forum kebangsaan belum nih bekerja sama dengan BNN. Tapi kita dukung terus apa upaya BNN. Termasuk waktu kemarin kita demo masalah kasus bandar narkoba Saleh, ya bandar narkoba yang diponis bebas oleh hakim pengadilan negeri. Teman-teman kemarin ikut juga. Kita yang mengawal itu, kita melakukan unjuk rasa ke pengadilan negeri, kita support Kejaksaan Tinggi untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, terus kita kawal. Kebetulan saya juga berangkat ke Jakarta menemui Sekretaris Mahkamah Agung, kita sampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah yang menginginkan keadilan benar-benar, hukum jangan dipermainkan. Ya akhirnya kan kasus itu disidangkan di MA dan diponis 7 tahun. Hanya sayangnya sampai sekarang kabar beritanya apakah yang terpidana itu sudah dieksekusi atau sudah dihukum atau masih berkeliaran bebas, tidak tahu banyak, kita nggak tahu itu.
Tapi nanti Yang jelas teman-teman ini sudah berbuat sudah sampai sana. berbuat kita sampai ke sana. Jadi kita kemarin juga berangkat ke sana. Terus kita juga nanti ada kegiatan dengan Polda juga itu rumah kebangsaan. Jadi forum kebangsaan ini kita bekerja sama kemarin dengan salah satu direktur di Polda. Ya, karena pesan Kapolri bahwa adanya rumah kebangsaan di setiap provinsi. Nah, itu juga semua. Jadi forum kebangsaan kita di sekretariat forum kebangsaan itu sekarang kita beri nama sebagai rumah kebangsaan. Di mana Pak sekretariatnya? Di Jalan Sumatera nomor 10. Jadi kebetulan kita dengan teman-teman pemuda Pancasila, ketua pemuda Pancasila memberikan kita space ruangan untuk kantor forum kebangsaan, sekretariat forum kebangsaan. Juga kita sama-sama. Karena banyak sekali anggotanya, berarti akan banyak juga ini berbuat oleh teman-teman untuk kemajuan dan pembangunan khususnya di Kalteng. Ya pasti, itu pasti. Bahwa forum kebangsaan ini ada untuk membantu pemerintah Dan masyarakat. masyarakat, membantu aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan, ya kan? Juga bersinergi. Pokoknya yang baik-baik itu kita bantu. Kalau melihat seperti ini harusnya minim sekali yang namanya kerusuhan, kemudian intoleransi di bumi Pancasila Kalteng Itu ini. yang harus kita lawan. Oke, karena kita sudah ada di penghujung segmen, saya ke Bapak Sapi dulu dari Ketua Aliansi Sasak Lombok, statementnya, closing statement atau apa yang ingin disampaikan terkait dengan forum kita pada malam hari ini dan juga untuk masyarakat Lombok yang ada di Kalimantan Tengah khususnya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini, sangat baik sekali ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa saya ungkapkan apa yang ada di benak-benak saya itu, apa yang pengalaman yang saya alami di Kalimantan Tengah ini, tepatnya di Palangkaraya ini. Karena saya adalah seorang perantau, pendatang dari Lombok ya. Mungkin hidupnya tidak seenak atau bisa berpakaian seperti ini dulu saya datang ya. Mungkin saya dulu hidupnya terlintang lantung lah, itu kisah hidup saya sendiri. Karena waktu itu kita tidak punya apa-apa, berangkat dari sana dari nol. Saya nggak tahu harus tinggal di mana, rumah saya di mana. Tidak pernah bermimpi punya apa-apa di Kalimantan Tengah ini. Dan paling takut saya masuk Kalimantan Tengah ini karena ceritanya orang Kalimantan Tengah ini makan manusia. Nah itu jadi pertanyaan, saya sampai Jawa aja sudah saya takut namanya Kalimantan Tengah ini. Tapi ternyata begitu masuk orangnya baik-baik, ramah tamah, cantik-cantik, bahalap-bahalap, ya, cantik-cantik ya. Nah, saya hidup pertama di Pangkalan Bun dulu. Saya perantonya turun di Pangkalan Bun naik pesawat Hercules, orang transmigrasi dulu. Saya ikut pesawat itu, bukan ikut teran. Ikut pesawat itu aja untuk ini lebih jelas ya. Ini kehidupan saya. Kebetulan ini ya mungkin yang dari Lombok itu menanyakan, wah itu ada Pak Sapiin katanya. Halo, assalamualaikum. Nah, ini bisa menjadi motivasi teman-teman. Motivasi bagi teman-teman. Maaf Bu ya, mungkin kulitnya, jangan lihat kulitnya. Saya pernah jadi pejabat di kantor saya di sini. Biar ini wajah saya. Ya, saya pernah kerja di dinas pendidikan. Saya pernah di Kelurahan Menteng ini, di BPBD, dan sepertinya BKD. sudah tidak ingin pulang kayaknya Pak ya. Saya tidak ingin pulang. Saya rumahnya di sini. Ya, saya sudah orang sini. Sama KTP saya orang sini kok, mau pulang kemana lagi ya? Cuma di sini ya. Berarti Bapak memberikan motivasi kepada teman-teman ya. Jangan menyerah. Ya di sini saya bilang tadi itu dulu yang nggak tahu di mana saya pulang, saya bilang punya rumah, punya apa segalanya saya punya, itu aja. Jadi ini sebagai motivasi bagi teman-teman ya. Dan juga kekhawatiran orang tentang Kalimantan Tengah Palangkaraya itu tidak seseramnya. Tidak seseramnya. Di sini orangnya baik-baik. Ya, paling enaknya saya hidup di Kalimantan Tengah Palangkaraya ini terutama. Bergeser ke Kang Uja, closing statement terkait dengan falsafah kebaikan kita, adat kita, keberagaman kesamaan kita, dan juga motivasi untuk teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih sejahtera dan makmur.
Terima kasih. Oke, Ketua Teguh. Ya kalau saya sama aja kurang lebihnya ya, untuk selalu bagus saja ada forum kebangsaan ini untuk merangkul, untuk selalu kita sampai bisa bertukar kebudayaan, bertukar etnis maupun ya semuanya lah begitu. Jadi tetap harus bisa dilestarikan forum kebangsaan ini. Kalau bisa nanti kedepannya keinginan kita untuk ada di daerah-daerah gitu ya, misalnya kayak di Sampit, kayak Pangkalan Bun begitu. Sembilan. Oke, gong ya oleh koordinator dari semua Oh, speak teman-teman pada malam hari ini. Ya, Statement closing. oke. Sesuai tema kita ya, keberagaman Magetan di Pancasila, bahwa forum kebangsaan itu ingin sekali meniru Pasapa Magetan, tapi tidak mungkin bisa seperti Magetan. Ya. Tapi sedikit saja kita bisa menerapkan apa yang dikatakan di Pasapa Magetan, bahwa keberagaman, toleransi, setelah itu menjunjung tinggi adat dan istiadat. Ini yang akan kita coba tiru terus dari semangat Magetan. Juga dengan Pasapa Pancasila, di mana Pasapa Pancasila itu selalu menjaga harga mati biologi NKRI. kita. Nah, kita mengundang nih seluruh teman-teman ormas yang belum bergabung di forum kebangsaan. Ayo kita bergabung, kita sama-sama merawat Kalimantan Tengah, merawat bumi Pancasila, sehingga kita bisa menjadi contoh buat daerah-daerah lain, dan kita bisa katakan kepada orang luar sana, Kalimantan Tengah itu tidak menakutkan. Kalimantan Tengah itu cinta damai, tentram, dan tempat orang berinvestasi yang sangat memungkinkan, sangat menguntungkan. Sangat welcome ya. Nah, kami punya di Kabupaten itu punya semboyan. Ya, tapi teman-teman paham ya. Kalau saya sebutkan forum kebangsaan, kita akan menjawab bersatu, damai, berkah. Ya, kita coba ya, teman-teman ya. Tes dulu. Ya, forum kebangsaan. Bersatu, damai, berkah. Forum kebangsaan. Bersatu, damai, berkah. Forum kebangsaan. Bersatu, damai, berkah. Itu 3 kali. Kenapa? Dengan kita bersatu, kita bisa menjaga kedamaian dan Berkah berkah buat semua. Oke, kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang ingin bergabung, menghubungi kemana dan syaratnya apa? Oh, gampang. Kalau untuk sampai saat ini kita punya WA group ya, WA group. Nah itu biasanya didorong sama teman-teman ormas sendiri. Misalnya gini nih, ada ormas Baru. misalnya nih ormas baru, Mau dia bergabung. kenal dengan teman ormas lainnya. Yang sudah Misalnya dia kenal Kang Uja nih, Kang saya punya ormas baru, dia ajakin sama Kang Uja. Terus dia gabung, masuk di dalam grup, terus dia tunjukkan legalitasnya, baik itu akta pendiriannya minimal, akta notarisnya ada, ya udah dia langsung bergabung. Tidak ada syarat mutlak apapun. Bahkan sampai hari ini forum kebangsaan itu belum memungut iuran. Nggak ada. Ya, jadi saya tanya ini. Oh, mau ditanyain tadi udah di. Kita sensitif. Tapi alhamdulillah selama kegiatan kita positif dan dilihat oleh pemerintah daerah, khususnya teman-teman di kepolisian, di TNI, ini suatu hal yang positif, mereka support. Satu lagi masukan boleh. Jadi setiap kegiatan kita handap hapakat semua anggota. Ya. Patungan urunan. Ada patungan atau kita Endorse. sama-sama gitu. Oke. Gitu. Patungan lah intinya kan Ya. gitu, udah sama ormas kan begitu. Jadi ada Kalau ada bersama. endorse ya lebih bagus lagi kan begitu. Biasanya sebelah sini. Ya. Artinya kita tidak memaksakan kegiatan dengan harus Ya. mengorbankan apapun tidak. Ya. Nah, kita kegiatan seperti ini jalankan. Kita musyawarahkan. Budaya yang seperti ini, konsepnya seperti ini. Ya udah jalan. Berarti next ke depan ini akan ada kegiatan besar nih, hajatan besar nih. Kemarin itu ada pasca kebangsaan. Toleransi. Kita udah bikin. Nah, sama di sana juga ada deklarasi toleransi. Ke depan kita di Ramadan kebangsaan. Kita ada berbagi takjil, terus ada pengamanan salat Idul Fitri. Nah, mungkin ke depan kalau memang memungkinkan, kita akan melaksanakan halal bihalal kebangsaan. Di mana di sana kita juga kembali mendeklarasikan tentang pentingnya menjaga keberagaman, bagaimana menghadapi pemilu damai, dan terpenting adalah kita mendukung Untuk IKN. Oke. penguatan. Penyangga ya. Karena kita sebagai penyangga kan. Kita mendukung IKN. Jangan di Jawa lagi lah. Kalimantan. Jangan desentralisasi Jawa terus kan. Kesimpulannya tadi, yaitu slogan ini tadi,
bersatu, damai, damai, berkah. berkah. Jadi nggak jauh-jauh 3 kesimpulan itu. Iya. Terima kasih untuk keempat narasumber saya yang sudah Sama-sama. berbagi pada malam hari ini, sudah berbincang-bincang, kita bisa sharing seperti apa sih ke depannya. Kita sudah bisa melihat ketika ini dirawat, dijaga, maka Kalimantan Tengah khususnya menyumbang pilot project untuk tempat-tempat lain. Walaupun beda tetap satu di mereka. Terima kasih semuanya. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Salamnya Olivia.